Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana tips menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Quran? Sebetulnya ini mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan padanya. Yang terpenting adalah modal utamanya. Ada keinginan yang kuat bahwa dia ingin menghafal Al-Quran. Modal yang kedua yaitu kesungguhan. Dan yang ketiga adalah keikhlasan. Sebab kalau kita tidak ada kesungguhan, tidak ada niat yang kuat dari hati kita, barangkali kita juga akan mudah sekali untuk meninggalkan hafalan Al-Quran. Maka modal yang harus kita miliki dulu yaitu kesungguhan niat yang kuat, keikhlasan mengharapkan wajah Allah semata, bukan karena disebut hafal Al-Quran dan yang lainnya. Tentu kita juga harus memperhatikan kemampuan diri kita, karena kemampuan manusia dalam menghafal Al-Quran berbeda-beda. Ada yang sehari mampu untuk menghafal 5 halaman, ada yang hanya mampu 3 halaman, ada juga yang hanya mampu 1 halaman. Bahkan ada yang 1 halaman pun tidak mampu, dia hanya mampunya setengah halaman. Bahkan ada yang hanya mampu 2 halaman saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani jika kecuali dengan sesuai kemampuannya. Berikut ini tips menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan. 1. Mengukur kemampuan kita. Nah, kalau kita sudah mengukur kemampuan kita harus memotivasi diri seperti kita harus membaca tentang pahala daripada menghafal Al-Quran. Hal ini akan menimbulkan kesungguhan dan semangat dalam menghafal Al-Quran. 2. Mencari waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran. Terkadang, ada orang yang enak menghafalnya habis subuh. Ada orang yang kurang bisa di waktu subuh dan bisanya sore hari. Coba kita gunakan waktu-waktu yang memang kita merasa enak untuk menghafal. Kita cari waktu yang paling tepat yang kita merasa enjoy dan merasa enak untuk menghafal. Kita gunakan dan kita maksimalkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mempunyai kemampuan 1 hari setengah lembar atau 1 hari 1 halaman, maka konsistenlah dengan itu. 3. Mengulang-ulang bacaan dengan suara lantang. Cara menghafalnya adalah 1 ayat kita ulang-ulang. Demikian, kita mengulang ayat dengan suara yang lantang, bukan dengan dilirihkan. Karena kita bisa mendengar suara kita. Berbeda jika ingin kita pahami. Kalau kita ingin pahami, itu bisa dengan diam. Bisa juga kita mendengarkan dari bacaan orang lain. Ketika menghafal, usahakan untuk mengulang-ulang bacaan. Kalau bisa, diulang sampai 20 kali. Sebab dengan cara diulang-ulang itu akan semakin mengkokohkan hafalan kita. 4. Berusaha mutkin 1 ayat. Setiap 1 ayat itu kita berusaha mutkinkan dulu. Jangan pindah ke ayat berikutnya kalau kita belum mutkin. Kalau sudah betul-betul mutkin 1 ayat itu, baru kita pindah ke ayat berikutnya. Lalu, ayat yang kedua ini kita mutkinkan juga dengan cara diulang-ulang. Setelah kita betul-betul mutkin, kita ulang lagi dari ayat yang pertama. Kemudian, ayat yang kedua. Setelah 2 ayat ini mutkin, kita masuk ke ayat yang ketiga. Demikian seterusnya. 5. Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa seringkali menyebabkan hafalan kita cepat sekali untuk hilangnya. Kalau misalnya dengan cara seperti itu kita sudah lakukan, namun ternyata 1 hari hanya bisa setengah lembar, tidak apa-apa, karena itulah memang kemampuan kita. Dan sudah kita sebutkan bahwa kemampuan manusia berbeda-beda. 6. Berusaha memahami artinya. Terlebih kalau misalnya kita menghafalnya sambil kita memahami artinya, itu lebih bagus lagi. Dan tentu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Apalagi sambil kita memahami tafsirnya juga. 7. Menjaga hafalan.
Setelah kita selesai menghafal satu surat, jangan lupa untuk memurojaahnya. Karena murojaah ini sangat membantu untuk menjaga hafalan kita. Al-Quran juga harus kita murojaah. Semakin banyak hafalan kita harus semakin sering dan harus semakin banyak murojaah. Orang yang hafal Al-Quran 30 juz, satu hari itu minimal 3 juz dia murojaah. 8. Tasmi. Dan jangan lupa ketika kita menghafal Al-Quran, usahakan ada teman untuk tasmi. Tasmi yaitu memperdengarkan hafalan kita kepada teman kita. Sebab kalau kita tidak tasmi, kita tidak tahu kesalahan kita di mana. Ketika kita punya teman yang kita ajak untuk sama-sama menghafal Al-Quran, sehingga kita saling memperdengarkan bacaan kita kepada teman kita tersebut. Hal itu sangat membantu sekali untuk menghafal Al-Quran. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita bisa saling berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran. 9. Mengikuti perlombaan. Misalnya, ada perlombaan hafalan 5 juz, dan kita sudah hafal 5 juz. Maka, untuk lebih memungkinkan hafalan kita ikut perlombaannya. Dengan cara ikut perlombaan, semakin mungkin hafalan kita. Walaupun tujuan utamanya adalah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara tips-tips yang mudah-mudahan membantu kita untuk bisa menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Quran kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kesungguhan, semangat untuk menghafal Al-Quranul Karim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.